Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi dengan Miss Erna. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai listrik statis, yaitu kapasitor. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Kapasitor adalah komponen elektronik yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Dalam dunia elektronika, kapasitor biasa dilambangkan dengan C. Nah, bisa dilihat di gambar di atas, ini adalah beberapa kapasitor. Ya, ada beberapa jenis kapasitor. Lalu, di sini ada kapasitor keramik, gambarnya seperti ini. Kapasitor polyester, kapasitor kertas, mika, elektrolit, dan tantalum. Jadi ada beberapa jenis gambar untuk kapasitor. Nah, di sini keramik, polyester, kertas, mika, dan elektrolit serta tantalum ini sebagai bahan dielektrik. Apa itu bahan dielektrik? Mari kita simak pembahasan selanjutnya. Struktur kapasitor. Nah, bisa dilihat ya, ini adalah struktur kapasitor yang terdiri dari bahan dielektrik, lalu ada metal plates yaitu bahan konduktor, lalu ada terminal sebagai penghubung. Nah, ini adalah contoh kapasitor keping sejajar, di mana ada dua keping. Ini keping yang pertama, ini ada keping kedua. Dia diisi oleh muatan yang berbeda, yaitu ada muatan positif serta di sampingnya ada muatan negatif. Dan nilai V di sini adalah sebagai sumber tegangan. Lalu D di sini adalah sebagai jarak antar kedua keping. Pada dasarnya, kapasitor tersusun dari dua plat besi yang dipisahkan oleh suatu bahan dielektrik. Ini bahan dielektriknya udara ya, nih. Yang ini bahan dielektriknya udara. Ini ada dua plat besinya dipisahkan oleh bahan dielektrik. Bahan dielektrik adalah bahan yang bersifat sebagai isolator listrik. Artinya, tidak ada arus listrik yang akan melalui bahan dielektrik. Perbedaan kapasitor dan baterai. Kapasitor berfungsi sebagai penyimpan muatan listrik sementara, yaitu dapat melepaskan energi dalam waktu yang singkat. Sedangkan baterai menyimpan energi yang lebih banyak dan dapat menjadi sumber tegangan listrik. Berikut ini adalah contoh penggunaan simbol kapasitor dan baterai pada rangkaian listrik. Ini adalah simbol kapasitor. Lalu yang ada plus minus merupakan simbol baterai. Dan ini adalah simbol jika kapasitor dihubungkan dengan baterai. Jadi di sini ada kapasitor yang ini, yang di bawah V itu artinya sebagai sumber tegangan listrik. Ya, jadi untuk perbedaan kapasitor dan baterai, kapasitor itu sama-sama menyimpan muatan listrik, jadi sama kayak baterai, tetapi kapasitor hanya menyimpan energi yang sedikit, sedangkan baterai dapat menyimpan energi yang lebih banyak. Lalu, kapasitor tidak dapat dijadikan sebagai sumber tegangan listrik, namun baterai dapat menjadi sumber tegangan listrik. Fungsi kapasitor dalam kehidupan, yang pertama ada lampu flash kamera. Saat kamera tidak digunakan atau dalam keadaan mati, maka baterai akan mengisi kapasitor. Setelah kapasitor penuh, tidak ada listrik yang mengalir di rangkaian. Ketika lampu flash dinyalakan, energi yang berasal dari kapasitor. Energinya berasal dari kapasitor. Kenapa tidak berasal dari baterai? Tadi kita telah belajar perbedaan dari baterai dan kapasitor. Jadi, kapasitor itu dapat melepaskan energi dalam waktu yang singkat. Sedangkan baterai tidak dapat melepaskan energi dalam waktu yang singkat. Nah, jika dilakukan, baterai akan cepat rusak. Itulah alasannya mengapa lampu flash kamera menggunakan kapasitor.
Jadi kapasitor ini dapat diisi dan dikosongkan secara berulang-ulang tanpa mengalami kerusakan. Jadi beda dengan baterai. Baterai itu kalau sering dipakai akan cepat habis dan juga harganya mahal. Selanjutnya, kapasitor juga digunakan pada touchscreen smartphone atau tablet. Kapasitansi kapasitor atau biasa disebut kapasitas adalah jumlah muatan listrik yang tersimpan. Jadi setiap kapasitor itu mempunyai kapasitas masing-masing. Apa rumusnya? Kapasitas atau kapasitansi dilambangkan dengan C, yaitu Q per V. Q ini adalah muatan, sedangkan V adalah beda potensial. Untuk kapasitor plat sejajar, C sama dengan epsilon 0 A per D. Epsilon 0 ini merupakan permitivitas udara. Jadi jika kapasitor plat sejajarnya, tadi bahan dieлекtriknya udara, maka menggunakan rumus yang ini. C sama dengan epsilon 0 A per D, di mana A adalah luas plat, sedangkan D adalah jarak antara kedua plat. Besar kapasitas kapasitor juga dipengaruhi oleh karakteristik bahan dieлекtriknya. Jika terdapat bahan dieлекtriknya selain udara, maka C sama dengan K epsilon 0 A per D. Jadi ini ada bahan dieelektrik lain ya. Nah, ini ada keterangannya. C itu adalah kapasitansi, satuannya farad. Q muatan listrik, satuannya coulomb. V medan potensial, A adalah luas plat, D adalah jarak antara dua plat, dan epsilon 0 adalah permitivitas udara yang nilainya 8,85 kali 10 pangkat min 12. Jadi epsilon 0 ini sudah merupakan ketetapan. Energi yang tersimpan dalam kapasitor merupakan usaha yang diberikan untuk memindahkan muatan yang disimpan dalam kapasitor. Rumus kapasitansi kapasitor sebelumnya, C adalah Q per V. Kita keluarkan nilai Q-nya menjadi C dikali V, di mana C adalah kapasitas, V adalah beda potensial atau tegangan. Lalu, rumus energi yaitu setengah Q dikali V, dengan Q adalah muatan dan V adalah beda potensial. Nah, kita substitusikan rumus Q sama dengan C kali V ke dalam rumus W ini. Nanti didapatkan rumus yang lainnya, yaitu W sama dengan setengah CV kuadrat atau W sama dengan setengah Q kuadrat per C. Jadi kalian hanya perlu menghafal rumus kapasitansi sama rumus energi yang W sama dengan setengah Q kali V. Nanti tinggal disubstitusikan hasilnya yang ini dan yang ini. Untuk keterangannya, W adalah energi kapasitor yang satuannya Joule, C adalah kapasitas kapasitor, V adalah beda potensial yang satuannya volt, dan Q adalah muatan listrik. Rangkaian kapasitor. Untuk rangkaian, itu sama seperti rangkaian listrik hambatan ya. Jadi ada seri dan paralel. Ini ada rangkaian seri yang sejajar, di mana C1 adalah kapasitor yang pertama, C2 adalah kapasitor yang kedua, lalu Vs adalah tegangan sumber. Kapasitor paralel itu biasanya dia dipasang bertingkat seperti ini ya, C1, C2, lalu ada Vs-nya. Untuk muatan kapasitor seri, dia muatannya sama. Lalu untuk muatan kapasitor paralelnya, Q sama dengan Q1 ditambah Q2. Jadi tergantung dari banyaknya muatannya ya. Lalu untuk tegangannya, tegangan sumbernya itu sama dengan V1 tambah V2 untuk rangkaian seri. Lalu untuk rangkaian paralelnya itu tegangannya sama semua antara V1, V2, dan V sumbernya. Lalu untuk rumus kapasitor pengganti, rangkaian seri adalah 1 per C total atau 1 per CS, artinya kapasitor rangkaian seri,
sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2. Untuk rangkaian yang paralel, C total atau CP, kapasitor paralel, sama dengan C1 ditambah C2. Contoh soal mengenai kapasitor keping sejajar. Di sini ada kapasitor keping sejajar memiliki kapasitas C. Jika jarak kedua keping diubah menjadi setengahnya, dan di antara kedua keping disisipi bahan dieelektrik dengan konstanta dieelektrik 2, maka kapasitasnya menjadi, nah di sini dilihat ya, kalau misalnya di soal itu ada kata kunci, kapasitasnya menjadi. Nah, berarti itu yang kita cari adalah kapasitas yang kedua. Ya, berarti C2. Lalu ini jarak kedua keping adalah D2. Dan konstanta dieлекtriknya 2 ini merupakan K2. Nah, berarti kita anggap C1-nya sama dengan C. Lalu D2-nya tadi setengah dari D1. Ya, berarti D1-nya adalah D1. Di antara kedua keping disisipi bahan dieelektrik dengan konstanta dieлекtriknya 2. Maka konstanta dieelektrik semula kita anggap 1. Ya, di sini K1-nya sama dengan 1, K2-nya sama dengan 2. Kita masuk ke rumus kapasitas keping kapasitor yang disisipi bahan dieelektrik. Ya, jadi ini K-nya adalah konstanta dieлекtriknya, lalu ada epsilon 0 yaitu permitivitas udara, A-nya merupakan luas platnya, dan D-nya adalah jarak kedua muatan. Karena di soal ini tidak ada nilai A-nya, maka kita anggap konstan atau bisa kita abaikan. Simak di penjelasan selanjutnya. Kita menggunakan rumus kapasitansi kapasitor yang disisipi bahan dieelektrik. Rumusnya adalah C sama dengan K dikali epsilon 0 A per D. Nilai A dan epsilon 0 bisa kita abaikan atau dianggap konstan. Jadi nanti ini dicoret ya. Epsilon 0-nya bisa dicoret, A-nya bisa dicoret. Selanjutnya, C sama dengan K per D. Lalu kita bandingkan dengan C1 dan C2 menjadi C1 per C2 sama dengan K1 per D1 per K2 per D2. Lalu C1 per C2 sama dengan, jadi K2 per D2 ini kita ubah ke atas menjadi dibalik ya, D2 per K2. Maka menjadi K1 kali D2 per K2 dikali D1. Kita masukkan nilainya. Tadi konstanta dieelektrik yang pertama kita anggap 1, lalu konstanta dieelektrik yang kedua adalah 2. Tadi jarak antar plat itu adalah setengah dari jarak semula, maka di sini dimasukkan setengah D1. D1-nya adalah D1. Sehingga di sini kita bisa coret ya. D1-nya bisa kita coret habis. Sehingga menjadi C1-nya dimasukin C. C per C2 sama dengan setengah dikali setengah. Hasilnya adalah 1/4. Lalu tinggal kita kali silang. Ya, maka di sini adalah C2 sama dengan 4C. Maka kapasitas kapasitor menjadi 4C dari semulanya ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa semakin kecil jarak dua plat, maka kapasitornya akan semakin besar. Ya, nilai kapasitas kapasitornya akan semakin besar. Hal ini terbukti tadi ketika jaraknya kita ubah menjadi setengah dari jarak semula, nilai kapasitornya adalah
4C. Ya, berarti C sama D ini berbanding terbalik. Jika nilai D-nya kecil, otomatis nilai C-nya besar. Nah, C dengan A itu dia berbanding senilai maksudnya. C sama A adalah senilai, jadi ketika nilai kapasitas kapasitornya besar, maka luas penampangnya juga besar.